Juri Melki Mesa. Oke, silakan. We are from the Christian Elementary School. Yes. We will present the result of our research on Rhizophora apiculata. The title of our research is Utilization of Rhizophora apiculata as an alternative flower. Bapak Ibu Dewan Juri, dapat diketahui bahwa Rhizophora apiculata banyak tumbuh di Kabupaten Kepulauan Aru dan juga sering dimanfaatkan masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru sebagai bahan makanan. Namun sejauh ini masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru belum mengolah buah Rhizophora apiculata menjadi tepung. Maka dilakukanlah penelitian untuk mengolah buah Rhizophora apiculata menjadi tepung. Ya, Bapak Ibu Dewan Juri, seperti yang Bapak Ibu Dewan Juri saksikan di atas meja kami terdapat produk kami. Ini adalah buah Rhizophora apiculata yang masih mentah. Untuk kami olah menjadi seperti ini, kami melalui beberapa tahapan, yaitu pertama-tama kami mengambil buah Rhizophora apiculata dan kami rebus hingga matang. Setelah matang, kami kupas kulitnya dan kami potong dalam bagian-bagian yang kecil. Kami rendam hingga airnya jernih, kami angkat dan kami tiriskan, kami jemur di bawah sinar matahari hingga kering. Seperti ini Bapak Ibu Dewan Juri. Setelah kering, kami tumbuk menggunakan lesung. Seperti ini Bapak Ibu Dewan Juri. Setelah kami tumbuk menggunakan lesung, kami juga haluskan menggunakan blender hingga mendapatkan tepung yang siap digunakan. Seperti ini Bapak Ibu Dewan Juri. Bapak Ibu Dewan Juri, dapat disimpulkan juga bahwa Rhizophora apiculata tidak hanya bisa diolah menjadi bahan makanan, namun juga bisa diolah menjadi bahan tepung. That's all our presentation at this time. Thank you for your attention. Good evening and shalom. terima kasih. Kami dari SD Kristen Torlawan. Perkenalkan, nama saya Brian Deron Ozora Saukoli dan di sebelah kiri saya nama saya Kesia Udigai. Es krim kalian mana? Sebelum presentasi kami minta maaf dulu Ya. karena es krim kami sudah cair. Lupa diisi di kulkas. Jadi es krimnya cair. Oke, silakan. Ya. Sudah cair. Good evening. Shalom. Good morning. Thank you for opportunity given to us. My name is Rosa Farliti Heru with my friends. My name is Gandra Krishna Putranusi. My name is Jeffrey Edward Patipelu. My name is Marvel Yunus Gilbert Cahaya. Tepuk tangan untuk mereka dulu, Bapak Ibu. Ya. We are students from SD Kristen Dua Hunut. Yeah. We are project about utilization of sapar tree bark Ya. as kulit pohon sapar sebagai aromaterapi oil or pemanfaatan kulit pohon sapar sebagai aromaterapi. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di laboratorium kimia, fisika, jurusan kimia, Fakultas MIPA, Universitas Patimura Ambon. Alat yang digunakan seperangkat alat gelas, gorden dan stiren, magnet stiren, pengaduk, spatula, botol sampai, pisau, parutan, oven
timbangan. Oven dan timbangan tidak tersedia karena ada di laboratorium kimia. Bahan yang digunakan: kulit pohon sapar, alkohol jenis etanol, mentol, kampora, dan peppermint. Ekstraksi minyak kulit pohon sapar. Kulit pohon sapar dipotong kecil-kecil, kemudian dibersihkan dengan air mengalir. Kulit pohon sapar yang telah dibersihkan dengan air mengalir kemudian dikeringkan pada suhu 80 derajat Celcius selama 24 jam. Kulit pohon sapar yang telah kering kemudian diparut menjadi bentuk yang lebih kecil dan halus. Serbuk kulit pohon sapar dilakukan maserasi dengan cara serbuk kulit pohon sapar dimasukkan ke dalam gelas kimia dan ditambahkan alkohol dengan perbandingan 1:3. Hasil maserasi selanjutnya disaring dan dipanaskan pada suhu titik didih alkohol atau etanol yakni 78 derajat Celcius hingga semua pelarut teruapkan. Pembuatan kulit pohon sapar teron. Kampora dan mentol ditimbang menjadi 1:1 gram. Kemudian kampora dan mentol dicampur ke 8 ml minyak kulit sapar. Kemudian diaduk hingga homogen. Tambahkan 3 tetes peppermint. Kemudian diaduk hingga homogen. Kulit pohon sapar teron sapot park teron siap digunakan. Thank you for the time, the opportunity that has been given to us as the Christian Duahunut, the president of our project. So see you guys. Shalom. Shalom. Terima kasih. Nominasi malam hari ini adalah pembuatan bioplastik dari limbah kulit embal dengan penambahan gliserol. Ada di sini? Oke, silakan. Selamat malam. Good evening. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Okay, for the first, let me introduce myself. Our name. It's okay. My name is Almec Martin Lesusa and Saya Maria Teresia Albertus, we come from SMP Kristen Anugerah Langgur. Hey, kita beri aplaus. cara pembuatan dari bioplastik adalah pertama-tama kulit embal yang didapatkan dari pasar, kemudian dicuci dan dikupas kulit luarnya. Setelah itu di-blender hingga halus dan diendapkan selama semalam. Setelah itu diangkat dan dikeringkan. Kemudian dicampur dengan gliserol dan diaduk dan dimasak dan diaduk hingga mengental. Setelah mengental, ditaruh di dalam nampan dan diratakan. Setelah itu dikeringkan. Setelah dikeringkan, jadilah bioplastik seperti ini. Demikian dari presentasi kami. Terima kasih, kita beri aplaus buat Kami dari kelompok pembuatan penyedap makanan dari rumput laut. Sebelum kami mempresentasikan hasil penelitian kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Ayu Mariana Tapotuhun dan teman saya Juliana Titioka.
Pembuatan penyedap makanan tersebut, pertama-tama kita siapkan rumput laut. Setelah rumput laut disiapkan, rumput laut digunting. Setelah digunting, di blender sehingga mendapatkan hasil yang halus. Setelah halus, ditapiskan. Setelah ditapiskan, kita campur rumput laut dengan komposisi yang tepat, seperti merica bubuk, cabai, bawang merah, bawang putih bubuk, pala bubuk, cengkeh bubuk, dan gula halus. Setelah komposisi yang kita campur dengan rumput laut akan menjadikan hasil penyedap rasa makanan dengan free MSG, monosodium glutamat. Dan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, bahwa kita tahu penyedap makanan yang beredar di pasar banyak mengandung MSG. Sehingga MSG ketika kita mengonsumsikan dengan berlebihan akan menyebabkan menurunkan fungsi otak dan penyakit kondom. Setelah itu, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ini hasil dari pembuatan penyedap makanan dari rumput laut. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih. Shalom. Yeay, kita beri aplaus buat Shalom, selamat malam. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Feni Indi Moryokosu dan teman saya Ella Rumangun. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Pembuatan Plastik Sedotan Rumput Laut Mewujudkan Wisata Ramah Lingkungan. Latar belakang dari judul yang kami ambil yaitu di daerah Maluku Tenggara dan Kota Tual banyak sekali tempat wisata sehingga menarik para kunjungan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Oleh karena kunjungan daripada wisatawan tersebut membuat banyak sekali sampah, salah satunya sampah plastik yang sulit untuk diurai. Nah, untuk mencegah masalah itu, kami berinisiatif untuk membuat penelitian dengan judul Pembuatan Plastik Sedotan Rumput Laut Mewujudkan Wisata Ramah Lingkungan. Alat dan bahan yang kami gunakan: 1. Alat labu Erlenmeyer, hot plate, labu takar, baskom, corong, spatula, gelas beker, timbangan analitik, pipet tetes, dan cetakan sedotan. Bahan pertama rumput laut, kedua asam asetat, ketiga penambahan gliserol. Pembuatan plastik sedotan rumput laut. Tahap pertama penimbangan, tahap kedua perendaman selama 24 jam, tahap ketiga pemasakan, tahap keempat penambahan asam asetat, tahap kelima penambahan gliserol, tahap keenam pencetakan, dan kami mendapatkan hasil sedotan rumput laut. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah didapatkan plastik sedotan ramah lingkungan. Yang kedua, mendapatkan variasi terbaik pada A1. Inilah Bapak Ibu hasil produk yang kami buat. Demikian hasil presentasi dari kami. Selamat malam dan shalom. Selamat malam, kita beri. Good night, judges and all the audience. Shalom. Shalom, good night. Introduce, we are from SMP Kristen 1 Seram Barat, and we are Tim Ceria and
today we will present our research results about how to make coconut flour. But first of all, let me introduce my team. My name is Francisca Monita Hitipeu, and my friend. My name is Jimmy Alfredo Mason. And my friend Glory Sato. First of all, kami akan menyebutkan alat dan bahan dalam proses pembuatan tepung dari ampas kelapa. Yang pertama, alat yang kami gunakan yaitu ada parutan, ada juga wadah, ada sendok, ada kain serbet, dan yang terakhir lapisan. Proses pembuatan tepung kelapa yaitu pertama-tama kami mengambil buah kelapa yang sudah benar-benar tua. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Setelah itu buah kelapa dibersihkan dari kulitnya. Jangan lupa dibersihkan kulit arinya juga ya. Hasilnya dari proses pembersihan kelapanya seperti ini Bapak Ibu. Setelah itu buah kelapa tadi diparut. Hasil dari parutan tadi kita peras berulang-ulang kali sampai air kemasannya itu benar-benar jernih. Setelah itu ampas kelapa tadi dijemur di bawah terik panas matahari selama 3 hari atau lebih. Bapak Ibu juga bisa menyesuaikan dengan cuaca di lingkungan sekitar rumah Bapak Ibu. Setelah ampas kelapa tadi kering, ampas kelapa tadi ditumbuk, juga bisa diblender sampai benar-benar halus. Setelah halus, ampas kelapa tadi ditapis berulang-ulang kali. Dan hasil dari tapisan tadi yang disebut dengan tepung dari ampas kelapa. Selanjutnya, proses kebutuhan dan manfaat akan dijelaskan oleh teman saya. Bapak dan Ibu para dewan juri, manfaat dari tepung ampas kelapa bisa melancarkan pencernaan, membantu metabolisme, menjaga kesehatan jantung, membantu menurunkan berat badan, dan menjaga gula darah tetap stabil. Dan selanjutnya penggunaan dari tepung ampas kelapa ini bisa dipakai untuk bahan dasar kue dan bisa dipakai untuk mengentalkan makanan yang berkuah dan juga bisa dikonsumsi oleh penderita diabetes. That's all about presentation. Thank you. Thank you so much. We give applause to this team. Good night everybody. Shalom. Muat Modan. Thanks for the opportunity given to us. Let us to introduce ourselves. My name is Chelsea Jenny Solisa, but you can call me Chelsea. And this is my friend. My name is Jauhiana Nurlatu, but you can call me Onajo. Well everybody, let us do presentation about expression and color. Seperti yang kita ketahui, kalor adalah panas yang dapat berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Pada eksperimen kami ini, kami akan membuat kalor berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah menggunakan udara. Di sini bahan utama yang kami gunakan sebagai penghasil dan penerima kalor yaitu besi. Kami menggunakan besi sebagai bahan utama karena dalam percobaan kami akan mengetahui apakah suhu pada besi yang satu sebagai tempat penghasil kalor akan berpindah ke besi yang lainnya sebagai tempat penerima kalor. Untuk bantuan udara yang akan mendorong panas dari besi yang satu ke besi yang lainnya, kami menggunakan kipas mini 20
kipas mini 12 volt DC sebagai sumber pembuat udara. Dan sebagai alat untuk mengukur suhu, kami gunakan termostat digital 220 volt AC. Dan di sini juga ada lampu. Lampu ini berfungsi sebagai pertanda jika suhu panas pada besi sumber penghasil kalor sudah mencapai 100 derajat Celcius. Manfaat dari eksperimen yang kami lakukan adalah bagaimana kita dapat menetralkan suhu. Contohnya di daerah pegunungan adalah daerah yang suhunya dingin. Nah, dari situ kita dapat menetralkan suhu agar suhu yang dingin menjadi lebih hangat dan dapat menjadi hair dryer dalam bentuk metode yang sangat sederhana. These are the result of our presentation. I hope this is useful and thank you for your attention. Shalom, Muan Rodang. Myself, my name is Nobla Ipati and my partner Claudia Membambesi. we study at Paso Christian High School. Allow us to present and talk about utilization of eco-enzyme for plants. Latar belakang penelitian, setiap hari aktivitas manusia tidak terlepas dari kegiatan menghasilkan sampah organik. Pengelolaan sampah organik yang lebih efektif ialah membuatnya menjadi ekoenzim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan pH dari sampah kulit buah dan sampah sayuran sebagai ekoenzim untuk tanaman. Apa sih manfaat dalam penelitian ini? Manfaat dalam penelitian ini untuk mendapat informasi dan referensi kandungan ekoenzim yang dibuat dari sampah buah dan sampah sayuran. Metode penelitian dengan menggunakan metode fermentasi. Langkah kerja cara pembuatan ekoenzim. Yang pertama, kita harus sediakan wadah, kemudian molase dan bahan organik yang sudah dicuci bersih. Kemudian masukkan molase 60 gram ke dalam wadah. Kemudian masukkan bahan organik 180 gram dan campurkan dengan 600 ml air dari volume wadah. Kemudian tutup rapat selama 3 bulan. Tetapi ada tapinya loh. Buka tutup setiap hari pada bulan pertama untuk membiarkan gas keluar. Tutup rapat kembali dan sudah bisa dipanen setelah 3 bulan. Hasil terbahas dalam penelitian ini, variasi ekoenzim sayur, aroma atau bau segar sesuai bahan organik, pH 3,2,9 organoleptik dan berputih banyak. Variasi ekoenzim sayur, aroma coklat tua dan organoleptik dan berputih banyak. Variasi ekoenzim sayur buah, aroma segar buah dan sayur sesuai bahan organik, pH 3,3 organoleptik yang berputih banyak. Kesimpulan dari penelitian kami, hasil penelitian menunjukkan hasil fermentasi kulit buah dan sisa sayuran memiliki angka pH di bawah angka 4, menunjukkan bahwa pH ekoenzim optimal sebagai pupuk cair untuk tanaman. Yang kedua, pemberian ekoenzim pada tanaman sawi berpengaruh pada tumbuhan dan tanaman hasil panen yang lebih baik. Thank you for your attention. We hope this presentation has given us new insight on the utilization of eco-enzyme for plants. Introduce myself. My name is Joshua Desi and my partner. My name is Sandy Sapolete. We are from Paso Christian High School. Here we will present the result of our research entitled Potential Test of Catepenchina Cassia awata L. Leaf extra on elevation of the growth of the fungus Tripiton sp on humanskian Homo sapiens. Uji potensi ekstrak daun Catepenchina Cassia awata L terhadap penghambatan pertumbuhan jamur Tripiton sp pada kulit manusia Homo sapiens. Dengan latar belakang penelitian kami adalah daun Catepenchina atau Cassia awata L memiliki kandungan alkaloid, saponin, tanin,
antraquinon, dan flavonoid, juga karbohidrat yang sangat bermanfaat terhadap penghambatan jamur Trichopiton sp seperti panu. Ada dua rumusan masalah yang kami gunakan dalam penelitian kami, yaitu yang pertama, apakah zat antimikrobal yang terkandung di dalam daun ketepeng Cina Cassia lactae dapat menghambat pertumbuhan Trichopiton sp pada manusia. Yang kedua yaitu bagaimana perubahan jamur Trichopiton sp setelah dioleskan ekstrak daun ketepeng Cina Cassia lactae. Dari rumusan masalah yang tadi, kami juga mempunyai tujuan penelitian, yaitu yang pertama, mengetahui zat antimikrobal yang terkandung dalam ekstrak daun ketepeng Cina Cassia lactae untuk menghambat jamur Trichopiton sp pada kulit manusia Homo sapiens. Yang kedua, melihat hasil proses penyembuhan Trichopiton sp pada kulit manusia. Ada dua manfaat yang kami gunakan dalam penelitian kami, yaitu yang pertama, manfaat praktis dan manfaat akademis. Manfaat praktis yaitu penelitian ini dapat berguna untuk perubahan jamur Trichopiton sp pada kulit manusia dengan menggunakan daun Cina Cassia lactae. Manfaat akademis yaitu memberikan informasi kepada dunia sains dan pendidikan bahwa ekstrak daun ketepeng Cina Cassia lactae dapat memberikan perubahan jamur Trichopiton sp pada kulit manusia. Dari penelitian kami ini, bahan-bahan yang kami gunakan yaitu etanol 1000% dan ketepeng Cina sebanyak 500 gram. Dan hasil dan pembahasan kami adalah perlakuan yang pertama adalah perlakuan pada 1x24 jam. Perlakuan pada 1x24 jam ini, pani yang awalnya kami ukur menggunakan mistar awalnya berukuran 3 cm sebelum kami mengoleskan ekstrak daun ketepeng Cina. Dan setelah kami mengoleskan ekstrak daun ketepeng Cina, panu tersebut mengecil menjadi 2,5 cm. Perlakuan yang kedua ada perlakuan 2x24 jam. Perlakuan pada 2x24 jam ini juga bersifat efisien karena pani yang awalnya kami ukur berukuran 2,5 cm sebelum kami oleskan ekstrak daun ketepeng Cina. Dan setelah kami mengoleskan ekstrak daun ketepeng Cina, panu tersebut mengecil menjadi 2,2 cm. Dan perlakuan yang ketiga adalah perlakuan pada 3x24 jam. Perlakuan pada 3x24 jam ini, panu yang awalnya kami ukur menggunakan mistar berukuran 2,2 cm sebelum kami oleskan ekstrak daun ketepeng Cina. Dan setelah kami oleskan ekstrak daun ketepeng Cina, panu tersebut mengecil menjadi 1,9 cm. Dan perlakuan pada 4x24 jam adalah perlakuan yang kami ukur, pani yang kami ukur menggunakan mistar adalah pani yang berukuran 1,9 cm. Dan sebelum itu kami belum mengoleskan ekstraknya, Bapak Ibu Tuan Juri dan para penonton. Dan setelah kami mengoleskan ekstrak daun ketepeng Cina, panu tersebut menurun menjadi 1,5 cm. Dan perlakuan yang terakhir adalah perlakuan menggunakan obat Salasin spertus. Perlakuan menggunakan obat Salasin spertus adalah pani yang kami ukur sebagai perbanding ini adalah pani yang berukuran 1,2 cm sebelum kami oleskan obat Salasin spertus. Dan setelah kami mengoleskan obat Salasin spertus, panu tersebut mengecil menjadi 1 cm. Akhirnya kami berdua memberikan kesimpulan dari penelitian kami adalah pemberian perlakuan ekstrak daun ketepeng Cina Cassia lactae juga dapat menghambat jamur Trichopiton sp karena zat antimikrobal yang terkandung dalamnya dapat menghambat jamur Trichopiton sp pada umur 1x24 jam, 2x24 jam, 3x24 jam, dan 4x24 jam karena berpotensi sebagai obat anti jamur karena memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan pemberian obat Salasin spertus sebagai penghambatan jamur Trichopiton sp pada kulit manusia Homo sapiens. That's all and thank you presentation. Shalom. Karen Grespati. We are from Paso Christian High School. With our sharing is anti-inflammatory test of ethanol ekra of horse piglet
Stati Tapeta Jamaicensis Elval on the Wool Healing of Minds Musmus L. Dari latar belakang, tumbuhan pecut kuda Stati Tapeta Jamaicensis Elval merupakan obat tradisional, dan juga tumbuhan Stati Tapeta Jamaicensis Elval sangat banyak terdapat di lingkungan sekolah SMA Kristen Pasto Kota Ambon. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh etanol daun pecut kuda Stati Tapeta Jamaicensis Elval terhadap penyembuhan luka bakar mencit muskel. Manfaat penelitian memberikan informasi ilmiah mengenai pemanfaatan etanol daun pecut kuda Stati Tapeta Jamaicensis Elval terhadap penyembuhan luka bakar mencit muskel. Metodologi penelitian. Jenis penelitian yang kami gunakan yaitu eksperimental laboratori, populasi dan sampel. Populasi yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah tumbuhan pecut kuda Stati Tapeta Jamaicensis Elval yang terdapat di lingkungan sekolah SMA Kristen Pasto Kota Ambon. Dan sampel yang kami gunakan yaitu daun pecut kuda sebanyak 250 gram. Rencangan penelitian yaitu ada 5 perlakuan. Yang pertama, kontrol negatif. Yang kedua, etanol daun pecut kuda 1%, pecut kuda 2%, pecut kuda 3%, dan betadin cair. Penyiapan hewan uji dan pembuatan luka bakar. Hewan uji yang digunakan dalam penelitian ini ialah mencit sebanyak 15 ekor mencit. Sebelum perlakuan, mencit diaklimatisasi dengan lingkungan tempat penelitian selama 7 hari. Sebelum pembuatan luka bakar pada mencit, dianestesi dengan lidocaine, kemudian dicukur bagian punggungnya. Setelah itu, pada bagian yang telah dicukur, dibuat luka bakar sepanjang 1 cm dan berikan 1%, 2%, dan 3% dan betadin cair. Diberikan selama 3 hari pada luka bakar. Bapak Ibu dan Dewan Juri dan teman-teman sekalian, adapun hasil penelitian kami yaitu perlakuan 1% didapati bahwa penyembuhan luka bakar sebesar 0,4 dengan lebar 0,4 dari luka bakar awal sepanjang 1 cm. Perlakuan 2, konsentrasi 2% didapati bahwa penyembuhan luka bakar sebesar 0,2 dengan lebar 0,2 dari luka bakar awal sepanjang 1 cm. Perlakuan 3, konsentrasi 1% didapati bahwa penyembuhan luka bakar sebesar 0,1 daripada 0,0 dari luka bakar awal sepanjang 1 cm. Perlakuan 4, pemberian betadin cair kontrol positif. Didapati bahwa penyembuhan luka bakar sebesar 0,2 dengan lebar 0,2 dari luka bakar awal sepanjang 1 cm. Perlakuan 5, pemberian tanpa ekra ataupun betadin cair kontrol negatif. Didapati bahwa dapat mencit sebesar 0,9 dengan lebar 1 cm dari luka bakar awal sepanjang 1 cm. Bapak Ibu dan Dewan Juri dan teman-teman sekalian, inilah hasil produk kami yaitu uji antiinflamasi etanol daun pecut kuda. Dapat dilihat dari tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian etanol daun pecut kuda Stati Tapeta Jamaicensis Elval sebesar 3 berpotensi sebagai obat penyembuhan luka karena menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan pemberian betadin cair. This is the end for our sharing. Thank you for listening. Shalom.